teknologi AI di sektor tekstil Indonesia, terutama di awal tahun ini? Apakah sudah diterapkan secara luas? Ya, sebelum masuk ke menjawab pertanyaan dari Mbak Lia, saya melihat bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan suatu keniscayaan yang akan kita hadapi, ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa itu akan berimbas juga kepada industri yang sedang kita geluti ini. Secara umum memang artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini cukup positif ya kalau menurut saya dari berbagai hal. Kami memandang bahwa ini cukup membantu ya, meskipun betul ada beberapa di industri tekstil sendiri yang tentunya tetap akan dipegang oleh manusia, artinya oleh human being, tetapi juga secara umum ini mau tidak mau akan tergantikan. Apa saja yang mungkin bisa disampaikan, tadi sudah selintas sudah dibahas bahwa terutama di downstream ya, di garment itu masalah desain ya. Desain itu memang dengan adanya artificial intelligence ini cukup membantu ya. Dan juga mungkin di seluruh R&D dari upstream sampai downstreamnya di industri itu juga cukup membantu karena akan menghitung bagaimana costing, bagaimana ada produk-produk baru, bagaimana perbaikan-perbaikan itu pasti akan dapat dibantu oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada. Di samping itu juga masalah rantai pasok dan lain sebagainya pun pasti akan dapat membantu dengan penggunaan kecerdasan buatan ini. Jadi kita melihat memang dari satu sisi ya, karena bagaimanapun juga ini artificial intelligence ini seolah-olah sebagai pisau bermata dua ya. Tapi saya tidak akan masuk ke situ dulu. Ya, tadi seperti yang ditanyakan bahwa bagaimana kondisi menanggapi AI ini oleh industri tekstil. Dan yang kedua sampai sejauh mana ya. Jadi kalau saya lihat bahwa memang dari sisi positif atau tidaknya pasti ini akan menambah perbaikan dari struktur industri dalam hal apa, dalam hal tadi yang disampaikan, apakah itu mendesain ataukah itu mengkalkulasikan biaya, memperbaiki produk-produk baru, memperbaiki rantai pasok, efisiensi dan lain sebagainya. Dan juga tentunya hal ini akan menambah quote-unquote-nya perbaikan di industri tekstil itu sendiri. Nah, apakah sudah diaplikasikan secara luas? Memang kalau melihat ini masih dalam proses perkembangan ya, karena ini baru dimulai dari beberapa tahun belakangan ini, tetapi memang suatu keniscayaan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa suatu saat ini pasti akan bertambah ya persentasenya untuk di lini-lini tertentu di industri tekstil kita ini. Jadi dalam kaitannya apakah sudah diterapkan secara luas, mungkin masih perlu pengembangan, ini masih dalam proses dan saya rasa dalam 5 tahun ke depan ini sudah akan mulai sedikit banyak menambah persentase penggunaan AI ini di industri tekstil. Ya saat ini memang masih, saya rasa masih terbatas ya, meskipun saya tahu di beberapa industri-industri garment, terutama yang terkait dengan brand-brand internasional sudah menggunakan teknologi AI ini untuk menghadapi situasi pasar. Karena kita tahu bagaimana 2024 ini menjadi tahun di mana sektor tekstil ini menjadi sektor yang tertekan dan mungkin masih berlanjut di 2025 ini. Apalagi kalau kita lihat adopsi teknologi ini terus berkembang, apakah Anda menilai ini justru akan lebih membahayakan lagi sektor industri tekstil? Sebetulnya ini kan harus bisa jadi way out, harus jadi jalan keluar untuk kita bisa lepas dari tekanan gitu ya. Karena memang hari ini kita punya permasalahan dengan gempuran barang-barang impor misalnya. Tapi kalau kita bisa melakukan satu sisi mencari jalan keluar lain, AI ini sebetulnya bisa jadi
bisa jadi jalan keluar. Hanya memang untuk menerapkan itu kan perlu investasi yang juga tidak sedikit gitu ya. Kalau kita melihat sekarang misalkan di market ya, di retailer itu khususnya yang online, itu kan penggunaan AI-nya sudah sangat-sangat masif. Bahkan mereka bisa punya data, konsumen, bahkan mereka bisa menciptakan tren atau membaca tren konsumen. Nah, tren itu diterjemahkan ke tadi yang Pak Sobirin sampaikan, diterjemahkan ke desain. Nah, desain ini yang oleh brand-brand atau sekarang oleh brand itu dibikin di pabrik-pabrik kita gitu. Nah, ke depan sebetulnya kalau kita bisa menerapkan AI ini di perusahaan-perusahaan, di hilir dulu ya, saya bicara hilir dulu. Kalau di hilir dulu, dia bisa mempastru sebetulnya, bisa mempastru brand ini. Jadi sebetulnya bisa jadi solusi, bahkan kita bisa lebih cepat lagi bisa bersaing dengan barang-barang import. Memang sekarang barang-barang import kan ada permasalahan di harga, tapi juga bukan hanya masalah di harga sebetulnya. Ada masalah di taste, ada masalah di akses gitu ya. Nah, ini yang kita ketinggalan. Jadi kalau kita dipaksa untuk menerapkan ini, saya kira sebetulnya ini akan jadi jalan keluar dari ketertekanan kita. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah mampukah kita dengan kondisi sekarang, dengan keterbatasan sumber daya yang ada sekarang, kita menerapkan ini. Nah, ini sebetulnya harusnya jadi concern pemerintah gitu ya, untuk segera diterapkan. Jadi pemerintah ada concern untuk menerapkan ini. Memang sebelum-sebelumnya kan kemarin pemerintah menerapkan mengkampanyekan untuk menerapkan industri 4.0. Nah, industri 4.0 aja saya kira memang agak sulit ya diterapkan. Sebetulnya waktu itu sebelum pandemi ini udah beberapa perusahaan udah semangat gitu ya. Tapi begitu pandemi, sumber dayanya juga terutama sumber daya keuangannya juga agak sulit gitu ya, cash flow-nya juga bermasalah. Nah, ini jadi mundur lagi gitu ya. Saya kira memang ini harus dilanjutkan oleh pemerintah bagaimana ini diterapkan, dan bukan hanya di hilir. Ini kan hilir ini kan jadi tombak utamanya. Ini hampir sama dengan industri di kebanyakan. Ini hilir ini menjadi ujung tombak. Nah, tapi nanti informasi-informasi ini bisa lari sampai ke midstream, sampai lari ke hulu. Tentunya di sana masih banyak hal yang bisa kita elaborasi gitu ya, di midstream maupun di upstream. Nah, juga terutama tadi penyedia teknologi, mau nggak mau penyedia teknologi ke depan itu akan membungkus mesin-mesin, alat-alat produksinya dengan AI. Nah, jadi mau nggak mau kita akan ikut di sana. Nah, ini sebetulnya jadi dari satu sisi ini sebetulnya bisa jadi jalan keluar ketertekanan kita. Nah, hanya tinggal bagaimana kita nggak ketinggalan lagi nih. Nah, ini yang jadi masalah kan, kemarin-kemarin kan kita selalu ketinggalan dengan oleh Cina, oleh India, ketinggalan dari Vietnam gitu ya. Nah, jangan sampai di fase ini kita ketinggalan lagi gitu.